Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, ajengan yang saya hormati, pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi yang lain yang hadir, Pak Sekda yang saya hormati, Pak Dandim, Pak Kapolres yang saya hormati, jajaran Forkompimda yang hadir, seluruh Ketua MUI yang saya hormati, mana lagi masih? Sudah semua. Alhamdulillah saya nyebrang di Merak, turun jam 7 pagi sampai di Indramayu jam 2. Jam 3 selesai ngaji, terus ke sini. Nah ternyata jauh, Majalengka ternyata jauh. Ini alhamdulillah. Jadi setiap bangsa hari ini membicarakan bangsanya. Jadi setiap bangsa hari ini membicarakan bangsanya. Kenapa? Ada zaman di mana zaman itu melintasi negara, melintasi bangsa. Jadi ada zaman, enak itu kayaknya, ada wasilahnya. Ini mungkotek. Jadi ini memang eranya orang mesti membicarakan bangsanya. Karena ada era baru yang melintasi bangsa, melintasi negara, dan gak bisa dibendung. Namanya teknologi digital. Teknologi digital ini sesungguhnya adalah teknologi yang pernah diperkenalkan Allah kepada Rasulullah, yaitu teknologi cloud atau teknologi hard disk. Dan akses terhadap cloud atau hard disk inilah yang hari ini menjadi manusia lintas negara, lintas bangsa. Pakai satelit. Kalau dulu yang diperkenalkan Allah itu namanya Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud itu adalah akses ruhani lintas negara, lintas dimensi. Dimana kalau kita pakai wifi Lauhil Mahfud yang didownload secara khusus oleh batin-batin yang kuat, maka kita juga bisa lintas bangsa, lintas negara. Ketika kita menggunakan wifi-nya Rasulullah ila hadratin Nabiyil Mustafa, maka kita bisa lintas negara dengan wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita bisa kirim Fatihah dengan share it lintas negara, lintas waktu. Itu teknologi kuno sebenarnya, namanya tawassul. Kalau sekarang kita mau kirim data, kirim gambar, kirim file apapun, kita bisa menggunakan .co.id. Yang penting punya wifi. Kalau nggak punya wifi, kita bisa pakai wifi gratisan.
Lantas kita kirim berita ke seluruh dunia. Makanya Liverpool sama Real Madrid sepak bola kita nggak perlu ke sana. Kita cukup nunggu di rumah. Di rumah masing-masing kita tunggu. Nah, di rumah itulah akhirnya kemudian ada orang nyuting di sana, naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung, bagiannya sama. Makanya kita diajarkan kalau kirim doa pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Karena Nabi wali itu wifi-nya besar. Sebab Nabi wali itu kalau download serius. Kalau download ke Lauhil Mahfuz itu serius. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala takhzanu. Ada yang 25 tahun download. Ada yang 3 tahun download. Makanya filenya wali itu besar. Lah kita kenapa nggak punya wifi? Karena kalau kita download listriknya mati. Ya Allah, 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 capek. Nah itu yang sekarang terjadi. Makanya dari dulu kita diajarkan tawassul. Kita menggunakan wifi besar yang terhubung dengan cloudnya Allah, namanya Lauhil Mahfuz. Makanya doa bisa kita kirim lintas waktu, lintas dimensi. Seperti sepak bola, tanpa harus kita ke lokasi, tapi kita nunggu siaran langsung. Makanya kalau ada orang tidak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Nah, inilah teknologi hari ini yang membuat kita lintas negara, lintas bangsa. Bahwa manusia dulu itu berdosa kalau pergi ke sungai, baru berdosa nengok orang mandi. Sekarang di dalam kamar dengan jarinya bisa berdosa karena bisa download orang mandi. Dunia baru inilah yang sekarang terjadi, dunia cloud, dunia server. Nah, kita punya server besar namanya Lauhil Mahfuz. Kalau orang Yahudi, orang Nasrani membayangkan namanya kotak Pandora. Namanya tabut Sulaiman. Kalau orang Yunani membayangkan itu namanya kotak Pandora lah. Kalau orang Jepang membayangkan itu namanya kotak Doraemon. Semua punya. Nah, inilah yang menyebabkan lintas negara, lintas bangsa. Dan penguasa ini tidak terlalu banyak. Dalam piramida kehidupan ini tidak terlalu banyak. Resources negara, resources kita diambil tanpa kita mengetahui hubungannya dengan negara. Dalam setiap hari kita nyumbang kepada Mark Zuckerberg itu berapa? WhatsApp kita sumbang berapa? Itu. Makanya kemudian ketika era digital itu ada, beberapa negara mendaftarkan hurufnya untuk menjadi huruf dalam algoritma domain internasional. Seperti Cina, dia punya huruf negara. Kita tidak punya karena kita hurufnya huruf ABCD. Jadi sekuat apapun file kita simpan di dalam negeri bisa dijebol karena passwordnya pasti menggunakan huruf abjad, ABCD. Tapi Cina begitu era digital, Jepang begitu era digital, dia daftarkan hurufnya dalam domain internasional. Makanya ketika Cina melawan Amerika, dia berani. Dia lawan transaksi internasional yang namanya Amazon, dia lawan dengan Alibaba. Dia lawan WhatsApp dengan WeChat. Dia lawan Facebook dengan QQ, Ren. Kita nggak bisa. Makanya seandainya kemudian nanti usaha ini berhasil, akan ada huruf Jawa, huruf Sunda masuk ke domain internasional, maka kita bisa mempassword apa yang kita simpan dalam file-file besar dengan password lokalnya
masing. Misalnya kalau Sunda akan dipaspor dengan huruf Sunda dengan kalimat Siborokokok, itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang dijebol. Nah, sistem transnasional inilah yang membuat apa yang disebut sebagai kebangsaan bertaruh di situ. Karena bangsa itu nggak bisa dihindari. Menjadi bangsa adalah fitrah dari Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Resourcesnya, bentuknya Allah yang ngatur. Kita kebagian kena bentuk yang kecil, pesek-pesek. Cina kebagian bangsa yang tembem-tembem, sipit-sipit. Arab kebagian bangsa dengan wujud tinggi besar, gagah, cantik, ganteng. Eropa dengan kulit putih, rambutnya merah. Afrika dengan kulit hitam gosong. Ini adalah takdir dari Allah. Cuman masalahnya satu, hari ini bangsa kita ini akan menjadi prototip bangsa masa depan. Apa prototip bangsa masa depan? Adalah kaum muslimin yang bisa rukun dengan berbagai bangsa, berbagai suku, bahkan berbagai pilihan agama. Bangsa kita adalah bangsa yang bisa. Sehingga ada pertanyaan besar, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Semua orang bertanya, kenapa kita mampu? Islam yang mayoritas di Timur Tengah pasti ribut dengan kelompok yang berbeda. Islam yang mayoritas di Afghanistan ribut dengan kelompok yang lainnya. Tapi Islam yang di Indonesia menunjukkan sebuah konsep hidup bersama dalam Islam rahmatan lil alamin. Ini bukan sesuatu yang datang dengan tiba-tiba. Ini dilandasi oleh sebuah kerja besar, sebuah pekerjaan yang luar biasa yang dilakukan oleh pembawa Islam ke Nusantara. Ketika Islam dibahas di Arab, baru ketemu dua agama Islam, Yahudi dan Nasrani. Begitu Islam dibahas di Indonesia, ketambahan ketemu Hindu, ketemu Buddha, ketambahan agama lokal. Islam ketika membahas makanan di Arab, baru ketemu kurma sama roti dan gandum. Begitu masuk ke Indonesia, Islam ketemu dengan makanan tales, makanan gadung, tiwul, jagung, ketemu banyak. Islam ketika di Arab membahas buah-buahan, baru ketemu tin, zaitun, kurma, ruman atau kurma. Begitu sini pembicaraan berkembang karena ketemu duren, ketemu apel, ketemu cipluan, ketemu apa saja di sini. Di sana ketika membicarakan hantu, ketemu setan sama jin. Begitu membicarakan syaiton di sini, ketemu gendruwo, ketemu wewe gombel. Terakhir ketemu suster ngesot, ketemu macam-macam, hantunya semakin banyak. Ketemu dinamika yang berbeda ini dengan pandangan sesuatu yang luar biasa. Apa pandangannya? Para ulama sudah tahu bahwa Islam ketika bergerak ke semua negara, ke semua benua, Islam punya harapan besar di Nusantara. Maka ditata dari awal. Sehingga Islam yang bergerak setelah Rasulullah ke Eropa gagal, hancur di Eropa. Islam yang bergerak ke Afrika tidak terlalu berkembang. Islam yang bergerak ke Cina tidak terlalu berkembang. Tapi Islam yang bergerak ke Nusantara hari ini berkembang menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Maka menjadi aneh kalau ada orang Islam di Indonesia merasa tertindas. Menjadi aneh kalau orang Islam di Indonesia merasa jadi pesakitan. Kita menjadi aneh kalau ada orang Islam di Indonesia mengatakan kami tertindas, ulama kami dihinakan. Tidak ada yang menghinakan Islam di Indonesia karena kita 90% Muslim. Kalau 300 juta Muslim di Nusantara, berarti ada 170 sampai 80 juta, ada 280 juta.
Makanya populasi muslim terbesar ada di Nusantara. Terbukti apa? Antrian haji sampai 40 tahun hanya ada di Indonesia. Berarti jamaah haji terbesar Indonesia. Masjid terbanyak ada di Indonesia. Orang sholat yang menghadap kiblat dalam satu waktu terbanyak dari Indonesia. Orang jilbaban paling banyak dari Indonesia. Orang hafal Quran terbanyak dari Indonesia. Ini statistik yang bicara bahwa kita populasi muslim terbesar. Tapi hari ini kita rukun. Kita bisa berbeda-beda. Ini sudah dirancang oleh para pendiri bangsa. Terutama siapa? Para wali. Para wali merancang bagaimana perbedaan ini bisa berjalan dan menjadi landasan Islam rahmatan lil alamin. Maka ketika ketemu agama berbeda, ketemu agama suku berbeda, ketemu semua perbedaan, para wali hanya berpikir satu hal, kembalikan semua kepada Rasulullah, titipkan bangsa ini kepada Rasulullah. Berbeda-beda tetapi hidup bersama. Rasulullah punya konsep besar yang luar biasa. Apa konsep itu? Konsepnya Rasulullah adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian semua adalah pemimpin dan harus saling bertanggung jawab. Maka kemudian semua perbedaan agama, perbedaan suku disatukan dalam konsep hidup saling bertanggung jawab. Hidup berbeda tapi saling bertanggung jawab. Dalam konsep Rasulullah itulah konsep ra'iyah yang akhirnya berlaku di Nusantara dan kita serap dalam bahasa kita menjadi bahasa rakyat. Bahasa rakyat adalah bahasanya Rasulullah. Hidup berbeda-beda tapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Jadi kita bukan people, kita bukan Vox Populi, Vox Dei, suara mayoritas, suara Tuhan, bukan. Itu kalau suara mayoritas, suara Tuhan, itu pasti menindas seperti khilafah. Kita bukan komunis. Kalau komunis itu adalah diktator proletariat, kaum miskin yang menindas. Kita ra'iyah. Sebesar dan sekuat apapun, kaum muslimin akan hidup berdampingan dalam perbedaan tapi saling bertanggung jawab. Konsep itulah namanya ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Ini hanya di Indonesia. Makanya ra'iyah atau rakyat ini jangan saling mengkafirkan. Dalam pandangan ra'iyah orang boleh berbeda-beda, bahkan berbeda agama, lakum dinukum waliyadin. Berbeda bangsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itulah yang melandasi falsafah ketuhanan yang maha esa. Kemanusiaan kita diuji untuk mengakui perbedaan agama orang dan Tuhan orang. Tapi kalau kalian mau memimpin, orang yang mengakui perbedaan kok mau mimpin, satu yang diutamakan, kerakyatan. Pimpin dengan hikmah. Hikmah adalah bahasa paling dasar bagaimana masuk ke agama Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sebuah landasan hidup yang luar biasa. Makanya kalau ada orang kufar kafir, biasanya orang ini tidak mengerti konsep ra'iyah yang ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itulah kalau kemudian jadi pertanyaan, kenapa Arab satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa jadi puluhan negara? Kenapa kita puluhan bangsa bisa bersatu, puluhan agama bisa bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Karena kita mengikuti konsep ra'iyah yang ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu loh, makanya para kiai ini gak ada yang ribet. Jarang para ulama-ulama penerus para wali mengatakan Indonesia toghut, jarang, nggak ada. Kenapa? Karena tahu
Hasil pekerjaan wali ini dalam konsep ra'iyah membentuk struktur kebersamaan namanya musyarakah. Akhirnya diserap dalam bahasa kita menjadi masyarakat. Kalau masyarakat terjadi keinginan untuk membicarakan sesuatu, ada perbedaan, ada khilafiyah, pakailah wasyawirhum fil amri, maka lahir bahasa musyawarah. Dan para wali menyatukan ini dalam konsep wilayah, maka akhirnya para wali punya wilayah. Al-wali punya wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pemimpin tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini bukan konsep sederhana. Ini konsep yang sangat mendalam dan konsep yang hari ini kita bisa menikmati. Akhirnya bangsa Indonesia bisa rukun dalam perbedaan, bisa hidup bersama-sama untuk menyongsong apa? Menyongsong setiap zaman bahwa kerukunan dan kebersamaan adalah landasan kehidupan yang akan harus selalu ada dalam setiap perubahan zaman. Dan kita akan menyongsong itu. Apa yang akan kita songsong? Transnasional ini akan menghasilkan manusia yang berlomba-lomba untuk menghasilkan produk-produk kehidupan. Semua bangsa punya produk-produk kehidupan. Dan bangsa-bangsa ini memproduk peradaban, memproduk teknologi. Amerika memproduk peradaban, dia memproduk teknologi, kita pakai. Korea memproduk peradaban, memproduk teknologi, kita pakai. BTS hadir di sini, Samsung hadir di sini. Lantas bangsa kita mau produk apa? Hari ini kita sedang belajar, anak-anak kita sedang sekolah. 20 tahun lagi kita akan melihat anak-anak Indonesia akan mampu produksi produk peradaban dan akan mampu memproduksi produk teknologi. Hari ini para alim, para ulama Indonesia mampu memproduksi bagaimana kebersamaan dalam agama, mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Maka semenjak runtuhnya Eropa dalam agama, runtuhnya Arab dalam urusan agama, runtuhnya Afghanistan dalam urusan agama, sekarang berlomba-lomba ke sini belajar cara beragamanya orang Indonesia. Dan kebetulan yang menjadi jujukan atau tempat belajar adalah Islam yang ada di depan kita semua, yang diajarkan dalam Islam ala Nahdlatul Ulama. Ini bukan main-main. Nah, ini masa depan ini akan ada. Makanya ketika produksi ini akan ada, imbangan utamanya adalah rasa cinta pada bangsa dan negara. Eropa, Amerika kenapa bangkit? Dia kenalkan rasa cinta pada bangsanya. Amerika mengembangkan film koboi berpuluh-puluh tahun sampai anak-anak Amerika begitu cintanya pada bangsanya. Korea membangun cerita-cerita Korea sampai anak Korea begitu cintanya kepada bangsanya. Jepang membangun cerita samurai luar biasa sampai anak-anak Jepang cinta pada bangsanya. Cina membangun cerita-cerita bangsanya, mulai dari ular putih sampai kungfu, dibangun cerita semuanya. Akhirnya anak-anak Cina begitu mencintai bangsanya. Dan Amerika bertanggung jawab. Ketika Amerika ditekan oleh bangsa kecil namanya Vietnam, kalah dengan Vietcong, Amerika nggak boleh malu. Dia bangun sebuah cerita dalam film Rambo 1 sampai 6. Ketika Amerika ditekan secara spiritual oleh Cina, betapa secara spiritual Cina menekan Amerika, Amerika nggak boleh malu. Dia bangun spiritual Amerika, mengimbangi Cina, American Samurai, American Shaolin, American Kungfu. Walaupun semua tahu nggak ada Kungfu di Amerika. Jepang ketika Amerika ditekan oleh Amerika bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan ninja terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Bangsa sedang membangun bangsanya. Ya, inilah bangsa Jepang ketika mengalami tekanan besar dunia karena ada pembantaian rezim
restorasi Meiji terhadap Tokugawa. Anak-anak kecil Jepang tidak boleh mengulang itu semua. Buatkan film sederhana yang bisa dikenal sama anak-anak, kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Masa depan Malaysia tidak boleh digadaikan. Dia harus tetap hidup, bangsa itu harus tetap ada. Malaysia harus menyongsong masa depannya. Anak-anak Malaysia harus tahu masa depannya. Maka kemudian Malaysia diserahkan kembali kepada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin tidak boleh lupa ada anak-anak Malaysia yang dari ras India. Maka dikenalkan dengan tokoh kecil namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak Indonesia, kenalkan Susanti. Ini cara bangsa menyongsong peradabannya. Tapi sayang kita ini mulai hadir menjelek-jelekkan bangsanya sendiri, agamanya dijelekkan, pemimpinnya dijelekkan, peradabannya dijelekkan. Untung masih ada santri yang sampai hari ini tidak pernah mengingkari rasa cinta pada bangsa dan negaranya. Jadi kita ini suka nggak suka dipaksa menjadi bangsa konsumsi. Kita tidak boleh berproduksi, kita dipaksa menjadi bangsa konsumsi. Pemerintah mau menggeser ibu kota, ributnya luar biasa. Padahal ibu kota harus dipindah ke kawasan timur. Karena apa? Kita selama ini secara tidak sadar dijajah secara finansial oleh Inggris melalui Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Padahal dalam teori bujur dan teori lintang mestinya Singapura dan Malaysia jamnya lebih lambat 1 jam daripada jam Jakarta. Tapi karena dia persemakmuran, dia bagian dari Commonwealth, maka oleh Inggris dikasih 1 jam lebih awal dari jam Jakarta. Melanggar teori bujur dan teori lintang bumi. Apa yang terjadi? Karena dia 1 jam lebih awal dari jam Jakarta, bursa efeknya buka 1 jam lebih awal, sehingga saham-saham terbaik habis di Singapura dan Malaysia, saham yang jelek baru masuk Jakarta. Ini cara pandang kebangsaan, bukan cara pandang kegagalan pilpres. Ini cara pandang negara. Makanya kita sudah mulai. Itulah dulu yang dilakukan oleh tentara Mataram, yang dilakukan oleh tentara Pajang, yang dilakukan oleh tentara Demak, yang dilakukan oleh tentara Cirebon, yang dilakukan oleh tentara Banten. Kenapa mesti menyerang Batavia? Karena Batavia mengunci pintu perdagangan internasional tahun 1515 ketika Alborquerque menguasai Malaka, mengalahkan Sultan Megat Iskandar Shah. Kekalahan pasukan Nusantara merebut Selat Malaka tahun 1515 merubah pola kehidupan maritim, berubah menjadi perubahan hidup agraris, dari negara lautan berubah menjadi negara daratan. Makanya kalau kita berbicara negara maritim, kita mesti berbicara membuka kembali Selat Malaka menjadi selat bersama antara Indonesia dan Malaysia. Ini cara pandang negara. Karena apa? Agama tidak bisa. Kita tidak bisa beragama dengan melupakan agama dan temannya. Karena agama itu di dunia. Di dunia itu, dunia ini hasil dari apa? Dari kalamullah kun. Kun itu dari kana. Kana itu wa akhwatuha. Kana itu dan teman-temannya. Makanya dunia itu temannya banyak. Saya sebagai kiai, penyenengan ajengan, ajarkan sholat yang baik. Tapi setiap sholat yang baik pasti dibarengi dengan menutup aurat yang baik. Pertanyaan saya satu, apakah ketika penjenengan bisa mengajarkan sholat, pada saat yang bersamaan penjenengan masih bisa ngurusi tutup aurat? Tutup aurat urusannya pabrik kain. Kiai sudah nggak bisa mikir sampai ke tingkat itu. Makanya dunia itu ada urusannya dengan pabrik kain. Siapa pemilik pabrik kain? Cina. Kalau Cinanya mati, kita nggak punya baju. Agama itu dunia, sholat itu wudhu. Wudhu itu urusannya air. Air itu urusan sanyo sama pipa. Sholat diurus kiai, sanyo pipa diurus mas pion. Ini kehidupan agama. Ini kebangsaan kita. Kiai mengajarkan haji sampai mabrur, bisa.
Tapi ketika urusan berangkat diurus sama Boeing sama Airbus. Siapa yang membuat Boeing Airbus? Orang Yahudi. Kalau kita berbicara hancurkan Yahudi, matikan semua Yahudi, kita bisa pergi haji dengan berenang. Agama itu begitu. Jadi jangan sekali-sekali dunia ini dari kun itu dari kana itu wa akhwa tuha, temannya banyak, dan kana itu sifatnya usil. Nah ini yang kadang kita makanya ketika pemerintah Saudi menerima tamu Allah yang menyambut penginapannya Paris Hilton, orang Amerika yang kalau pakai celana tidak pernah beres, dia membangun hotel Hilton. Ketika menyambut tamu Allah, mungkin capek makan daging unta, disiapkan McD sama Kentucky. Mungkin capek minum air zam-zam, disediakan Sprite sama Coca-Cola. Ini dunia. Jadi agama itu ketika di dunia pasti bertemu dengan yang lainnya. Makanya kiai ini seling diolok-olok. Kenapa kiai tidak progresif? Kiai terlalu liberal, apa-apa boleh. Hati-hati. Karena apa? Di satu hukum rentetannya banyak. Selamat Natal haram, nggak apa-apa. Tapi kalau penjenengan yakin selamat Natal itu haram, maka hati-hati, cegah istrinya masuk mall untuk mengambil diskon Natal. Yang istiqomah. Kalau sudah mengatakan selamat Natal itu haram, maka jangan libur di hari Paskah. Karena kalender yang benar adalah kalender Hijriah. Sementara kalender Hijriah di zaman Sayyidina Umar. Sebelum Sayyidina Umar kalender Masehi di zaman Rasulullah. Loh. Kalau sudah mengatakan bank itu haram, silakan, gak apa-apa. Tapi harus istiqomah, jangan pernah pakai uang. Karena uang produksi bank. Kalau pergi haji jangan pakai bank, langsung titipkan duit kepada pilot. Baca Quran juga harus hati-hati, karena seluruh percetakan Quran utang bank dulu sebelum dibeli oleh negara. Makanya kiai ini yang selalu diolok-olok, enggak progresif. Karena apa? Pikirnya panjang kiai itu. Karena terkait banyak hal. Rokok haram, kiai hati-hati. Karena hukum dasarnya tidak ada, tapi 175 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya diharamkan, cukainya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Ini hukum. Nah ini berbicara bangsa. Kita punya teritori dari Sabang sampai Merauke. Semua orang sholat. Ketika bangun masjid urusan tanah ini urusannya BPN. BPN urusannya negara. Jadi ketika kita sholat kita berhubungan dengan negara. Ketika kita sholat bangun masjid itu batu sama pasir. Di antara batu dan pasir disatukan oleh semen. Maka sesungguhnya kita kiai harus ngerti bahwa Islam itu bisa dibangun karena ada pabrik semen. Tidak ada berdiri sendiri. Makanya Rasulullah hanya sederhana ketika menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah dikasih ngerti dalam urusan agama. Khairon itu nakiroh di situ, maka maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Manusia nggak ada yang sempurna, hanya Allah. Maka ketika manusia baik, dia tidak akan sempurna kebaikannya. Contoh pengajian sore hari ini baik bukan? Baik. Yang paling baik siapa? Kiainya pasti. Sampai jam 5 masih ditunggu. Tapi kiai tak boleh mengatakan yang terbaik, sebab bisa datang ke sini nampak baik karena diundang sama panitia. Tanpa panitia kiai nggak terlihat baik. Kalau sudah seperti itu baik kiai apa baik panitianya? Wah, yang kata panitianya baik panitianya. Karena kalau panitianya bilang nggak saya undang, tapi kalau saya bilang kalau saya nggak datang pengajianmu juga jelek. Kalau di sini ikut-ikutan yang baik kami kiai, kenapa? Karena kami datang. Kalau kami nggak datang, ini bukan pengajian, tapi cek sound. Nah inilah makanya kita mesti hati-hati memandang bangsa ini. Makanya sampai nggak usah ribut. Para ulama, para kiai tenang melihat perubahan kebangsaan. Dan kita untuk berbicara kebangsaan seperti ini, mulai harus berpikir ini fitrah dari Allah.
Kenapa orang Cina putih? Karena di sana musim dingin. Kalau musim dingin di Cina saljunya turun, mataharinya keluar, silaunya luar biasa, maka makanannya begini. Makanannya harus banyak, diatur oleh negara karena 2 miliar orang salah hitung makanannya habis, maka mereka akan mati di musim dingin. Afrika juga sama, ketika dia butuh makan, dia nggak bisa serta-merta nanam jagung karena jagungnya pasti dihabisi sama betet Afrika. Betet Afrika gedenya sak mentok, namanya makhau. Ketika mereka nanam pisang pasti dihabisi oleh monyet karena monyet Afrika besarnya sak sapi, namanya gorila. Ketika mereka nanam padi habis oleh burung pipit Afrika jutaan diimpor oleh orang Indonesia, maka kemudian di sini dijual 30 juta, namanya black strut. Mereka nggak bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Nah, kita ini memiliki bangsa yang sudah ditata oleh para pendahulu, punya ketenangan, punya perdamaian, dan inilah kerukunan awal menyongsong masa depan. Bagaimana bangsa negara kita memiliki konsep Islam yang namanya wahadzal baladil amin. Watin demi buatin simbol Nabi Nuh, wazaitun simbol Nabi Isa, waturi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara yang akan melindungi manusia yang baik, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang baik dilindungi dan akhirnya kemudian sempurna karena ada amanu wa amilus lihat agama yang baik terlindungi karena ada keamanan bangsa dan negara. Manusia rusak, agama rusak tanpa perlindungan keamanan bangsa dan negara. TNI Polri menjaga amanu wa amil solihat, menjaga aksani takwim dengan apa? Tetap konsisten menjaga baladil amin. Jihad TNI Polri adalah jihad menjaga keamanan bangsa dan negara. Jam berapa sekarang? Sudah maghrib belum? 3 menit lagi. Sudah pada wudhu belum? Sudah, nah saya belum. Nah inilah, ini jadi kita ini hari ini jangan lagi kita selalu membayangkan ajaran baru ini akan cocok. Beberapa ajaran sudah lewat. Hizbut Tahrir khilafah dipakai di Suriah oleh ISIS, hancur. Khilafah dipakai ISIS di Libya, hancur. Dibawa ke sini, di negara asalnya Filistin ditolak, dibawa ke Indonesia lah laku. Jangan, kita bisa buka dunia. Ikhwanul Muslimin dipakai di Mesir, Mursi digantung sama orang Mesir, mau dipraktekkan di Indonesia. Ini mustahil. Juallah produk, walaupun nggak laku, paksakanlah laku, tapi ketika itu dipakai, itu akan merusak bangsa kita sendiri. La ilaha illallah dikibarkan dalam bendera Hizbut Tahrir. La ilaha illallah sudah ditanam menjadi tahlilan di Indonesia. Kamu kalau anti la ilaha illallah, anti bendera ini, anti la ilaha illallah, enggak. Kami tahlilan pakai la ilaha illallah. Kami anti bendera PKI Palu Arit, tapi kalau kami ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Ini cara. Syiah itu konsep yang ada di daerah Iran hari ini untuk menata mereka itu juga nggak jalan, mau dibawa ke sini. Ikhwanul Muslimin nggak jalan. Urusan jenggot yang ribut di Afghanistan meruntuhkan Afghanistan, tapi bangsa ini yang al-muhafadzatu 'alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah, mampu merukunkan perbedaan, mampu menjadi bangsa yang siap tinggal landas dengan kerukunan dan kebersamaan, tanpa konflik, tanpa adanya pertentangan dan perlawanan. Fa insyaallah Islam rahmatan lil alamin akan ada dan muncul dari Indonesia, dan itu akan dilakukan oleh santri. Maka ndak usah khawatir ya, yang penting kita rajin diskusi, rajin berbicara tentang masa depan kita, dan sing jelas sing waras ojo ngalah, udah itu aja. Yang waras jangan ngalah. Mosok sing waras ngalah. Sekarang banyak yang mulai nggak waras. Uji coba di negara manapun sudah gagal, dibawa ke Indonesia.
bangsa ini dibawa ke kanan oleh kelompok-kelompok radikal kanan gagal, bangsa ini dibawa oleh kelompok kiri juga gagal, sudah pernah diuji semua. DITI gagal, PKI gagal, tapi karena memang takdirnya bangsa ini adalah bangsa yang di tengah-tengah, tidak ke kiri dan tidak terlalu ke kanan, dan yang bisa seperti itu hanya sifat wasatiyah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, hikmatika wansur alaina rahmatak. Fadzakirna wa nasina hadzal dzikra biridhaka ya Allah. Syafatul qalbi ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina dalamidan alil ilmi alil khair alil ibadah al qiyamah qiyamah wali abaina ummahatina masyayikhina wajidati wajadina jalil masyayikh majalinka المؤسس مجالك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل ما تفرج جميع القبور على محمد رسول الله بأقم الماء نرجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Saya tak wudu ke belakang.